Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ahasinukum akhlaqa, yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Ini bab yang diletakkan di ke-14 ya. Karena kita memang mendudukkan akhlak itu mestinya di dalam koridor sifat-sifat yang lain. Wa huwa ma'khudhun minal haditsil ladzi rawahu Tirmidzi. Dan ini diambil dari hadis yang At-Tirmidzi telah meriwayatkannya fi sunanihi, di dalam sunnahnya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa, sesungguhnya di antara yang paling aku sukai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya kelak di akhirat pada yaumul qiyamah denganku ya, yaumul qiyamah, ahasinukum akhlaqa, adalah yang terbaik dari kalian akhlaknya. Jadi yang paling dekat dengan Rasul yang terbaik akhlaknya. Tentu ini kalau masuk surga ya, kalau masuk neraka ya buru-buru dekat dengan Rasul ya, selamat aja sudah untung. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisa yaumal qiyamah. Adapun yang paling ku benci dari kalian dan paling jauh ya kedudukannya dariku pada hari kiamat, as-sarsarun ya, yakni as-sarsarun. Maknanya adalah al-katsirul kalam, yang banyak bepandir, banyak ngomong ya. As-sarsarun tentunya dalam hal yang tidak baik. Wal mutasyaddiqun, dan mutasyaddiqun yakni adalah mutawassi'una fil kalam min ghairi ihtiyatin wa ihtiraz. Orang yang pembahasannya itu panjang lebar dalam pembicaraan tanpa dia ada kehati-hatian, ngomong sembarangan. Kalau bahasan sekarang mungkin bukan hanya ngomong, tapi jari jemari ini lebih produktif daripada ngomong. Baik itu ngetik sembarangan di status atau sarser sembarangan. Wal mutafaihiqun, dan mutafaihiqun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun, famal mutafaihiqun? Wahai Rasulullah, kami tahu sarsarun dan mutasyaddiqun, kami tahu. Tapi mutafaihiqun ini apa ya Rasul? Maka Rasulullah katakan al-mutakabbirun, yakni orang-orang yang sombong. Hadis ini memberikan kepada kita mestinya ada perhatian lebih terhadap akhlak. Karena apa? Ya ini menentukan nanti kedekatan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika kita ya dapat rahmat Allah dimasukkan ke dalam surganya. Siapa yang nggak ingin dekat dengan baginda Rasul? Sementara dengan makhluk yang lain, dengan istri, dengan orang yang kita cintai saja kadang kita ingin dekat. Dipisahkan sebulan, 2 bulan kadang rindunya luar biasa. Apalagi ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya kalau beriman itu ada kerinduan itu. Dan beliau sangat mencintai orang yang akhlaknya bagus. Kemudian akhlak itu apa? Oleh musannif dikatakan al-akhlaqu hiya as-sajaya. Akhlak itu adalah as-sajaya. Sajaya itu apa? Yakni jam'u sajiyah, jamak dari sajiyah. Sajiyah yakni at-tabi'ah wal khuluq, ya, tabiat dan perangai akhlak, ya. Ini jadi berbunyi ini. Wa yajibu dhabtuha bi mafahimis syar'i, dan wajib untuk mengikatnya akhlak ini dengan pemahaman yang syar'i. Jadi akhlak tabiat, karakter alami yang orang itu bisa melakukan itu tanpa banyak mikir, akhlak itu wajib dikaitkan dengan pemahaman syar'i. Fama hassanahu syar'u min hadhil akhlaq yakunu hasanan, maka apa yang syariat memujinya dari akhlak-akhlak ini, jadilah itu akhlak yang terpuji. Jadi terpuji tercela bukan oh ini masyarakat memandang baik, enggak, tapi syariat. Wa ma qabbahahu yakunu qabihan, apa saja yang syariat mencelanya maka itu menjadi tercela, buruk.
Ya, mestinya begitu bicara akhlak, standarnya syariat. Wadzalika annal akhlaqa juz'un minasyariah. Yang demikian itu karena sesungguhnya akhlak itu adalah bagian dari hukum syariah. Wa qismun min awamirillah wa nawahih, dan satu bagian dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami bersama. Wa qad hassa syar'u 'alal akhlaq al-hasanah, dan sesungguhnya syariat telah mendorong untuk mensifati dengan akhlak-akhlak yang baik, memotivasi kita agar berakhlak yang baik. Wa naha 'anil akhlaqis sayyi'ah, dan Allah atau syariat telah melarang dari akhlak yang buruk. Wa 'alal muslimi wa bi khaswatin hamilid da'wah, dan kewajiban bagi muslim khususnya adalah penggemar dakwah ayyahriso 'alal ittisafi bil akhlaqil hasanah wifqa ahkami syar'i al muta'alliqati biha. Mestinya seorang muslim apalagi dai itu sangat menginginkan untuk mensifati diri dengan akhlak-akhlak yang baik sesuai dengan hukum-hukum syariat yang terkait dengan akhlak itu. Wa minal jadiri dzikruhu wa tarkizu alaihi annahu yajibu an takunal akhlaqu mabniyatan ala asasil aqidah. Dan yang perlu ditancapkan dalam benak ya. Yang ini enggak boleh lupa ya, karena kadang bicara akhlak itu yang sekedar penampakannya, tapi lupa untuk membangunnya di atas dasar akidah Islam. Sehingga kalau di dalam kitab yang lain akhlak itu memang bukan sumber kebangkitan. Nah, akhlak itu adalah sifat yang muncul karena seringnya terikat dengan hukum-hukum syariat. Jadi dia itu adalah akibat ya. Akhlak itu akibat dari perilaku seseorang yang senantiasa dikaitkan dengan hukum syariat Islam. Maka muncul akhlak itu terbiasa jadi bagus-bagus dia. Sehingga kalau ingin mengubah pemahaman mengubah umat, membangkitkannya, yang perlu jadi titik poinnya ya, yang harus dituju itu adalah pertama ya mafahimnya, pemahaman terhadap hukum syariat, sehingga nanti dia tidak terjebak kepada seolah-olah ini akhlaknya bagus tapi menyimpang dari hukum syariat. Tidak sedikit begitu melakukan riba maksudnya membantu tapi akadnya ribawi, mengantar orang ya janda ditemani ya, maksudnya adalah ini kasihan perlu dihibur misalnya. Nah, ini sesuatu yang ini dianggapnya bagus padahal itu jelek karena menganggap itu akhlak yang bagus, menyenangkan orang, tapi dia berkholwat, dia melakukan riba dan sebagainya. Oleh sebab itu yang penting untuk ditekankan di sini adalah ya mafahimnya, dan mesti dibangun di atas asas akidah Islam. Kemudian yang penting juga di sini wa ayyattasifal mu'minu biha ala annaha awamiru wa nawahin minallahi ta'ala. Dan hendaklah seorang mukmin mensifati diri dengan akhlak yang baik itu di atas dasar bahwasanya itu adalah memang Allah perintahkan. Itu perintah Allah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang akhlak ya. Jadi mesti begini yang perlu kita perhatikan. Jadi sifat melekat yang dia memang perintah Allah, dibangun di atas akidah Islam, dan mesti dilakukan sebagai bagian perintah Allah, bukan untuk kemanfaatan materi. Ya. Contohnya apa di sini? Fayasduqu li'annallaha amara bisidqi. Maka dia benar, jujur. Jujur kenapa alasannya? Karena Allah memerintahkan jujur. Sehingga nanti ada saatnya tidak boleh jujur. Dalam 3 kondisi itu boleh dia berdusta, yakni di dalam peperangan. Ya, tidak boleh jujur, ini jumlah pasukan saya sekian, posisinya sekian, yaitu bodoh kalau begitu itu. Jujur itu ya ada tempatnya. Ditanya istri gimana aku kondisinya, tambah cantik enggak? Nah, itu boleh untuk berbicara tidak jujur ya. Yang ketiga, mendamaikan orang yang berselisih ya, itu juga boleh untuk kita tidak menyampaikan apa adanya, penilaian si A kepada si B yang ini bermusuhan padahal ini sesama kaum muslimin. Sehingga jujur itu ya sesuai dengan perintah. Wa yakunu aminan li'annallaha amara bil amanah. Dia itu menjadi orang yang terpercaya, orang yang amanah karena memang Allah perintahkan. Wa laisa likaitu haqqiqa hadhil akhlaqu lahu naf'an madiyan. Dan dia bukanlah
mensifati dengan akhlak baik itu untuk merealisir manfaat yang sifatnya materi, untuk dapat keuntungan, ndak. Contohnya apa? Bi ayyuk bilan nasu bi kasratin ala tijarati. Misalnya dia berakhlak jujur misalnya supaya apa? Pelanggan banyak. Ya, dalam rangka menarik pembeli. Oh, itu pedagang jujur. Dia mensifati jujur dalam rangka itu. Aulikai yantakhibu, atau misalnya dia berakhlak baik itu supaya orang-orang memilih dia sebagai caleg atau sebagai calon kepala daerah dan sebagainya. Jadi sekedar pencitraan. Tapi dia berakhlak baik itu memang sudah bawaannya begitu, dan itu dilandasi karena Allah perintahkan. Wa huwa allazi yumayyizu sidqal mu'min min sidqil kafir. Inilah yang membedakan antara jujurnya seorang yang mukmin dengan jujurnya orang non mukmin. Ya. Kalau orang kapitalis, kalau jujur itu menguntungkan, jujur mereka. Tapi ketika jujur itu merugikan, mereka tidak akan jujur. Al-awwalu shadaqa li'anna Allah ya'muru bisidqi. Yang mukmin dia jujur benar karena Allah menyuruhnya. Wasani shadaqa li tahqiqi manfaatil lahu min wara'i dzalik. Yang kedua ini jujur untuk merealisir manfaat yang ada di balik sifat jujur itu. Ada udang di balik batunya itu. Ya kalau kira-kira menguntungkan berdusta, dia akan berdusta. Para saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini pandangan kita tentang akhlak mestinya begitu. Kalau mensifati dengan moral yang baik tapi landasannya bukan perintah Allah, sia-sia. Seperti halnya orang sholat tapi bukan karena Allah Ta'ala. Akhlak itu mestinya begitu. Kemudian berikutnya, aminan nususil muta'alliqati bil khuluq. Di antara nas-nas yang terkait dengan akhlak, al-haditsul muttafaq alaih an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Di antaranya adalah hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya di antara yang terbaik dari kalian itu adalah yang terbaik akhlaknya. Juga riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang albir wal itsm, baik dan dosa, kebaktian dan dosa, mana yang bagus mana yang jelek. Maka beliau katakan albirru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal itsmu mahaka fi nafsik. Sementara dosa itu adalah mahaka, maknanya asar wa taraddad, sesuatu yang berpengaruh dan membuat bimbang dalam diri. Wa karihta ayyat tali'a alaihin nas, dan engkau tidak senang itu terlihat atau diketahui oleh manusia. Itu buruk. Tentunya ini bagi orang yang beriman, ya. Karena bisa jadi nanti ini pernah kita bahas di hadis arba'in, ya, untuk orang yang memang akhlaknya jelek itu tidak bisa minta fatwa kepada hati, tergantung hati tidak bisa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat, ya, timbangan amal seorang mukmin, min khuluqin hasanin, daripada akhlak yang baik. Wa innallaha la yubghidul fahisal badhi, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu betul-betul membenci orang yang fahish al-badhi. Fahish itu di dalam syarah hadis adalah ini, orang yang punya kekejian. Wal mutafahish, orang yang cabul tak senonoh, ya. Jadi al-badhi huwa alladzi la haya alahu, orang yang enggak punya malu. Jadi ini sifat tercela. Riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau katakan hasanun sahih. Jadi yang berat timbangannya akhlak yang baik, yang dibenci itu yang memang orang yang buruk perangai, ya, termasuk perkataannya. Juga dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah ditanya, apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga dengan rahmat Allah Ta'ala? Maka beliau katakan, taqwallahi ta'ala wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah Ta'ala
dan akhlak yang baik, ya, sajiyah yang baik tadi. Kemudian ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, beliau katakan al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Berapa banyak orang tidak bisa jaga mulutnya, bukan hanya di akhirat, di dunia saja juga susah sudah. Dan yang kedua adalah kemaluan. Berapa banyak orang berzina sekarang ini. Mudah-mudahan kita para pemirsa sekalian dijaga oleh Allah dari akhlak yang buruk ini. Nah, bagian berikutnya setelah membahas ya tadi filosofi akhlak itu begitu. Musannif itu menyampaikan list akhlak-akhlak yang baik. Ya. Di antaranya adalah pertama malu. Ini sudah kita bahas juga di dalam kajian kitab Al-Arba'in. Nanti sedikit-sedikit kita ulas ya. Karena kalau diulas satu-satu panjang sekali. Yang kedua, tidak cepat marah dan lemah lembut. Nah, ini di Arba'in juga sudah kita bahas. Nanti tinggal diklik aja lagi linknya ya, kajian hadis Arba'in. Ya, meskipun nanti ada marah yang baik. Kemudian yang ketiga, jujur. Yang keempat, cermat dan teliti dalam berkomunikasi. Yang tadi as-sarsarun itu tidak bagus ya. Orang yang berbicara tidak ditata, tidak diteliti. Informasi juga begitu, tidak diteliti. Apalagi di zaman sekarang ini ya. Apalagi sengaja berdusta, menyebar hoax. Ini bahaya sekali. Ini kita sekedar sarser tidak teliti saja itu tercela. Kemudian bertutur kata yang baik. Ini juga sudah kita bahas di kitab Al-Arba'in. Menampakkan wajah berseri juga ya. Diam kecuali dalam hal kebaikan. 5 dan 7 ini juga kita sudah bahas. Memenuhi janji. Nah, ini lebih penting lagi bagi calon-calon kepala daerah atau caleg yang mau mencalon, biasanya mudah ngobrol janji. Memenuhi janji ini penting. Kemudian marah karena Allah. Kemudian yang ke-10 berbaik sangka kepada mukmin, ya, husnudzon kepada kaum mukminin. Yang ke-11 berbuat baik kepada tetangga, ini sudah kita bahas di Arba'in juga. Kemudian amanah ya. Kemudian warok ya, meninggalkan hal yang syubhat, memuliakan ulama, orang tua dan orang yang punya keutamaan, ini sifat yang baik juga. Dibahas di kitab itu ya detail. Kemudian mengutamakan dan menolong orang lain, berinfak di jalan Allah ya. Berpaling dari orang bodoh, artinya nggak usah diladeni kalau orang yang nggak jelas itu, nggak ada dalilnya ya, hujahnya juga nggak mikir, nah itu nggak usah diladenin. Kemudian berikutnya adalah taat. Nah, ini sifat-sifat yang terpuji ya, akhlak terpuji diantaranya yang disampaikan di dalam kitab itu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin tidak membahas semua, tapi beberapa poin ingin saya kasih catatan. Yakni apa? Akhlak itu penting untuk ditempatkan sesuai koridor syariat. Dari yang 18 yang terpuji itu. Nanti pertemuan berikutnya kita membahas akhlak-akhlak yang tercela, insyaallah. Seperti apa? Misalnya malu. Malu atau pengecut ini kadang bedanya tipis. Ada kitab itu judulnya Al-Furuqun Nafisah Baina Sifatil Nafsi At-Tayyibah Wal Khabithah. Perbedaan yang berharga antara sifat yang baik dan sifat yang buruk. Sama-sama cinta misalnya, ada cinta yang bagus, ada cinta yang buruk. Malu itu juga begitu ya. Sifat-sifat tadi itu ada perbedaannya itu. Kalau salah penempatan, tidak sesuai dalam koridor syariah, maka sesuatu yang mungkin itu dikatakan dalam sebagian hal itu terpuji, itu justru tercela. Ini saya ingin kasih contoh yang pertama, malu ini. Malu itu pada umumnya terpuji, dipuji oleh syariat. Tetapi malu yang ya amma yansha'u anhul ikhlalu bil haq falaisa huwa hayaun syar'iyyan. Malu yang menyebabkan terlanggarnya hak, maka itu bukanlah malu yang syar'i. Ini di dalam kitab At-Tuhfatur Rabbaniyah. Malu tapi hak orang lain akhirnya terlanggar. Ini bukan sifat malu yang terpuji. Bal huwa khawarun wa dha'fun. Tapi ini adalah bentuk kelemahan. Lemah, alasannya malu. Kemudian yang kedua, bertanya ini tidak perlu malu juga kalau memang tidak tahu. Malu bertanya, sesat di jalan. Ada buku malu bertanya, sesat di ranjang. Karena hukum-hukum pernikahan nggak ngerti, akhirnya tidak nanya. Nikah tanpa pengetahuan, tersesat dia. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu
dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ati ghuslun talamat. Apakah wanita itu wajib mandi kalau bermimpi, mimpi basah ya? Faqala na'am. Idza ra'atil ma, kata Rasulullah, ya kalau dia melihat air. Artinya mimpi basah sampai orgasme itu wajib mandi bagi perempuan juga. Ini wanita ini nanya kepada Rasulullah dengan mengatakan Allah tidak malu untuk masalah yang benar ini. Sehingga hal-hal seperti ini mesti ditanyakan kalau memang tidak tahu. Entah uslubnya bagaimana, yang penting dia dapat pengetahuan, jangan sampai malu sehingga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian juga fa inna minhu ma yudhammu syar'an. Maka sesungguhnya di antara malu itu ada yang dicela oleh syariat. Kal haya al-mani' minal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ma'a wujudi syurutihi. Seperti apa malu yang dicela itu? Seperti malu yang menghalangi seseorang dari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kan belum bisa baca kitab, saya ini belum menikah, atau saya ini lulusan umum, kok ngajak yang baik mencegah yang mungkar, malu. Ya. Maka malu seperti ini kalau sudah tahu dia syarat-syaratnya, ini kemakrufan, ini kemungkaran, betul-betul dia tahu. Kalau sekedar ngajak sholat, mencegah orang mabuk, itu mestinya tahu. Terus dia tidak lakukan itu, amar ma'ruf nahi mungkar, fa inna hadza jubnun la haya. Maka ini bukan malu, tapi namanya jubun, pengecut. Bukan malu, bukan malu yang terpuji secara syar'i. Jadi akhlak pemalu bagus, tapi dudukkan pada koridornya. Kemudian yang kedua, yang sering orang kita dengar, ini Anda ini berburuk sangka. Kita harusnya kan berhusnudzon, sehingga ada kebijakan atau perkara yang zalim itu tidak boleh dikritik dengan alasan kita wajib berbaik sangka. Itu salah penempatan kadang. Kadang bukan berbaik sangka, tapi itu bodoh. Nggak ngerti dia, nggak waspada. Ada orang maling sendal biasa, ya. Kemudian dia, tiap ada dia misalnya sendal hilang. Tiba-tiba kita mau sholat, dia datang ke situ. Maka adalah wajar kalau kita itu waspada. Ini jangan mau ngambil sendal lagi. Nah, hal seperti itu enggak apa-apa. Nah, kemudian suudzon, enggak. Ada orang biasa berdusta, kemudian dia berkata sesuatu, maka berprasangka itu enggak benar juga boleh. Ini di dalam syarahnya An-Nawawi terhadap Sahih Muslim. Kata beliau, wa naqala al-qadhi an Sufyan annahu qala adh-dhannu alladhi ya'thamu bihi huwa ma dhannahu wa takallama bihi. Salah satu di antara banyak pendapat ya, bahwasanya dzon, dugaan yang berdosa, itu adalah dugaan yang dia ucapkan, dia sampaikan. Tapi kalau dalam hati menduga aja dan itu tidak dibarengi dengan perbuatan, maka tidak berdosa, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Begitu juga di dalam Al-Adabus Syar'iyyah, Ibnu Muflih mengatakan, mengutip Al-Qurtubi, bahwasanya dari banyak para ulama, bahwasanya anna dhannal qabih biman zahiruhu al-khair la yajuz. Menduga buruk terhadap orang yang zahirnya baik itu tidak boleh. Jadi memang track recordnya bagus, kebiasaannya bagus, zahirnya bagus, kita berprasangka buruk tidak boleh. Ini kadang orang begitu. Ada yang kita lihat di sosmed itu sering-sering cari kesalahan orang. Ada dokter misalnya, bukan seorganisasi, biasa ngisi ceramah, dicari itu, didengerin, pas ada salah mengi'rab. Salah mengi'rab itu langsung disamber, digoreng. Jadi ini Ustadz Doktor LCMA kok nggak bisa bahasa Arab, mengi'rab nggak bisa. Yang ini anak SMP aja bisa. Nah ini nggak boleh begitu. Ya mestinya itu kita tahu, apalagi ini lulusan Timur Tengah dan sekali-sekali salah, biasa orang itu begitu. Kita walaupun mungkin ada belajar matematik misalnya sampai S1 S2 matematik, kadang ngajar ketika sudah sore atau terlalu sibuk lelah, itu 2 kali 3 bisa 5 hasilnya. Penjelasan di papan tulis. Kalau seperti itu kemudian mahasiswanya protes, ini tidak bisa kalian, ini 2 kali 3 kok 5, atau ngomongnya 6 tapi nulisnya 5. Nah itu hal-hal yang biasa ketika orang itu memang mengerti
jangan berprasangka buruk ya. Biasa begitu. Wa annahu la haraja bi dzannil qabih ya. Bahwasanya tidak ada dosa berprasangka buruk biman zahiruhu qabih ya, terhadap orang yang zahirnya memang buruk. Jadi ini buruk sangka kepada orang yang memang perilakunya itu buruk, itu tidak tercela. Wa qala Abu Hurairah al-Wazir al-Hambali ya, Abu Hurairah ya, Wazir Hambali ini mengatakan la yahillu wallahi, tidak halal demi Allah, ayyuhsinadz-dzanna biman taraqqas, untuk apa berprasangka baik bagi orang yang joget-jogetan itu, berdansa. Prasangka baik ini apalagi olahraga misalnya. Wala biman yukhalifu syar'a fi halin, dan juga tidak boleh berprasangka baik kepada orang yang menyelisihi syariat. Ini mencuri, ini berprasangka baik, enggak begitu. Enggak. Ya mesti harus dibuktikan. Kalau ada bukti bahwasanya dia ini misalnya kelaparan atau apa, atau ini miliknya dan sebagainya, baru ada pembuktian, baru bisa diubah prasangka itu. Tapi orang yang memang zahirnya buruk, ya memang harus ya bentuk prasangka itu disesuaikan dengan zahirnya. Ya, kecuali tadi orang yang ya khilaf, dia orang yang soleh tapi sekali-kali khilaf atau keselio ngomong ya, maka tidak usah diperbesar masalahnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ini tentang amanah. Amanah ini yang perlu kita dudukkan. Amanah ini apa? Ya. Fal amanah hiya at-takalifus syar'iyyah. Kita sering dengar, oh ini jadi pemimpin yang amanah. Dalam menjalankan amanah rakyat dan sebagainya, gitu kan sering kita dengar. Amanah itu apa? Amanah di sini adalah beban-beban atau tugas-tugas syariat. Wa qila ta'atuha ay ta'atut takalifis syar'iyyah. Ya, dan dikatakan adalah ketaatan kepada taklif syar'i. Jadi itu amanah itu begitu. Menjalankan hukum Allah itu amanah. Ya, dikasih jabatan. Ya. Wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati hizyu wa nadamah, kata Rasulullah saat beliau itu diminta oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, tidakkah engkau pekerjakan aku? Melihat sahabat yang lain diangkat, maka Rasulullah katakan, ya Abu Dzar innaka dha'if, wa Abu Dzar, engkau ini lemah, bukan lemah iman atau lemah ketakwaan, tapi lemah di dalam menjalankan tugas-tugas dari jabatan itu. Sementara kata Rasulullah, jabatan itu adalah amanah. Amanah apa? Ya ini amanah ini menjalankan hukum Allah Ta'ala. Wa innaha yaumal qiyamati hizyu wa nadamah, dan sesungguhnya amanah itu pada hari akhir akan menjadi hizyun, kehinaan, hina, dikasih tugas tidak dikerjakan, malah ngerjakan pakai tugas yang lain. Kata Syekh Ahmad Al-Qassas begitu. Kita mengemban misinya tidak kita selesaikan, tetapi kita mengerjakan yang lain, walaupun yang lain itu berhasil, kita itu terhitung gagal. Ada saya baca itu cerita alumni Ponpes di Jawa ya. Dia ini berhasil bikin travel maju betul. Kemudian kiainya diundang ke rumah beliau, cerita ini nih, maju bisnis travel. Kata kiainya, wedus. Kasar memang kiainya ini. Kepada santri sendiri, wedus ini, kambing ini. Manusia ini diciptakan bukan ngejar harta begitu. Sana ngajar sana. Tugas engkau ini ada amanah, membawa misi Islam, menyampaikan Islam. Akhirnya ngelamar di pondok tersebut, ya ada universitasnya, ngajar. Ada amanah, kalau punya ilmu, amanah menyampaikan ilmu. Jadi tidak cukup dia itu ya bekerja cari uang sukses, tidak cukup. Begitu juga jadi pejabat. Amanah itu apa? Amanah untuk menjalankan, mentaati beban-beban syariat. Kalau itu tidak dikerjakan, di akhirat jadi kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali bagi siapa yang dapat jabatan itu mengambil dengan haknya, wa addalladzi alaihi fiha, dan menunaikan ya apa yang ada di dalam jabatan tersebut, tugas-tugas jabatan. Jadi dua di situ, yang jabatan itu tidak akan jadi penyesalan, yakni kalau memperolehnya dengan baik, dengan benar, sesuai syariat. Yang kedua, setelah dapat itu dijalankan tugas-tugas dari syariat itu ya dengan cara yang baik. Itu baru bisa dibilang amanah. Apa yang dicakup? Wahya tashmulu kullul awamir wan nawahi.
Amanah ini mencakup seluruh perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Ta'ala. Ini sebagaimana juga di tafsir Al-Qurtubi. Al-amanah ta'ummu jami'a wadhaifid din. Amanah ini mencakup seluruh tugas-tugas keagamaan, tugas-tugas agama ala sahih minal aqwal. Ya, ini penafsiran yang sahih begitu. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini adalah perkataan jumhur atau mayoritas ahli tafsir. Amanah itu begitu. Fal khalifatu mu'taman, maka khalifah, kepala negara itu adalah orang yang diberikan amanah. Apa? Menjaga hukum-hukum Allah Ta'ala, menerapkan aturan-aturan Allah. Hingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau diangkat jadi kepala negara, kemudian ternyata ada sekelompok kabilah datang, kami Islam tapi kami tidak mau bayar zakat. Abu Bakar kemudian menyatakan perang kepada mereka. Setelah itu dinasihati oleh sahabat, ya bersikap lembutlah, ini masih beriman. Sementara yang murtad yang kita hadapi banyak. Sayyidina Umar menasihati itu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya, ajabbarun fil jahiliyah wa khawarun fil Islam. Apakah engkau kuat tegas di dalam jahiliyah, sementara dalam Islam engkau lemah? Laqad tamma hadzal din, sungguhnya agama ini telah sempurna. Laqad inqata al wahyu, dan wahyu telah terputus. Wa tammad din, dan agama ini sempurna. Ayang kusu wa ana hayyun, apakah agama ini akan berkurang? Hukum zakat tidak diterapkan padahal aku masih hidup. Dan beliau mengemban amanah sebagai khalifah, kepala negara. Hidup tapi nggak terjalankan. Apa gunanya jabatan itu bagi beliau? Maka beliau tanyakan, apakah aku hidup, ya, agama ini berkurang saat aku hidup? Ini amanah, akan ditanya itu, kelak akan ditanya. Siapapun yang mengemban amanah kepala negara, kepala daerah, seberapa sudah hukum Allah, syariat Allah diterapkan di wilayah jabatannya itu. Kadzalika al-wali, begitu juga wali di level gubernur, wal amil, ya, para amil, wal qadhi, para hakim, wa udwu majlis syura, ya, anggota dewan, wa amirul jais, ya, kepala tentara, was safir, ya, para duta, wal musolli, orang sholat, was shaim, orang yang puasa, orang yang berhaji, zakat, pengemban dakwah, sama itu amanah. Ada yang kita pegang, misi ini loh, misi, ya, sebagai manusia, ya. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Itu kan Allah katakan di surah Al-Ahzab, ya. Allah tawarkan amanah itu pada langit, bumi, ya, dan gunung-gunung. Mereka tidak mau karena takut khianat, tapi manusia yang mengemban. Jadi posisi apapun termasuk manusia itu punya amanah tadi, tugas-tugas keagamaan, perintah dan larangan Allah Ta'ala. Apapun posisinya, semakin dikasih posisi lebih, makin berat amanahnya. Suami punya amanah istri anak, nambah istri lagi, tambah berat amanahnya itu, beban suami. Muallimun nas al khair, ya, mengajari manusia kebaikan. Talibul ilm, penuntut ilmu, itu amanah juga, gunakan waktu, ya. Mufti, ya, mutawallil wakaf, orang yang ngelola wakaf, ya. Sahibu baitil mal, orang yang ngelola baitul mal. Al-ba'i, orang penjual. Al-kharis, orang yang menaksir, ini kalau ada tanah kharajiyah ini hasilnya berapa, apa itu, appraisal dan sebagainya, itu adalah amanah. Sehingga akhlak yang baik itu akan terlihat di sini juga. Tidak kemudian akhlak yang baik senyum, senyum, ramah, itu baik memang, tapi harus dibarengi juga dengan amanah ini. Berapa ini? Berikutnya meninggalkan syubhat. Ini juga sering, ya, yang di hadis Wabisoh ini. Wabisoh bin Ma'bad al-Asadi radhiyallahu an. Beliau mendatangi Rasulullah SAW bertekad akan menanyakan, ya, semua hal, ya. La ada syai'an minal birri wal ithmi illa sa'altu'an. Aku ingin tidak ada kebaikan dan keburukan, tidak akan tertinggal sesuatu pun, pasti kutanyakan kepada Rasul. Nah ini kan berat ini. Semua kebaikan, semua keburukan mau ditanyakan semua. Rasulullah tahu itu sudah. Begitu datang Rasulullah sudah jawab ini.
Ya Wabisah, wahai Wabisah, istafti qalbak, minta fatwalah engkau kepada hati engkau. Kalau dijelaskan semuanya panjang ini, kita aja yang jelasin cuma satu bab ini aja panjang, ya 18 sifat terpuji, ya, akhlak yang baik. Nanti ada yang tercela, ada dijelaskan di kitab itu 30 kalau tidak salah. Satu bab aja tidak selesai satu pertemuan. Apalagi ini Wabisah, baik yang terpuji maupun tercela mau ditanyakan semua. Gimana jawabnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sederhana. Wahai Wabisah, minta fatwa kepada hati engkau. Wastafti nafsak, minta fatwa pada diri engkau sendiri. Albirru matu'ma'annat ilaihin nafs. Yang baik, ya. Kebaikan itu adalah apa yang menenangkan jiwa. Watma'anna ilaihil qalb, menenangkan kolbu. Wal ithmu ma haka fil qalbi awin nafs. Sementara dosa itu adalah sesuatu yang tadi membuat ragu, gelisah dalam kolbu maupun jiwa. Wa taraddada fis sadr, mungkin terombang-ambing itu hidup itu. Wa in aftakan nas, meskipun manusia memberi fatwa kepada engkau, engkau enggak akan tenang. Itu dosa begitu. Wah, sudahlah itu halal aja, halal. Ini menurut fatwa ini halal. Tapi tetap gelisah, itu tanda dosa di situ. Wa'aftauka, dan manusia itu memberikan fatwa kepada engkau, tidak menghilangkan kegelisahan engkau, itu dosa. Qalaha salasan, Rasulullah mengatakannya 3 kali. Jadi mau kebaikan keburukan mau ditanyakan semua, ini jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana ini? Kadang sering orang yang nggak ngerti agama kemudian, wah menurut saya baik kok, saya tenang. Hadis ini perlu kita dudukkan pada koridor syariat, ya. Kalau para ahli hadis menjelaskan, yang mengikuti kata hati itu hanya berlaku untuk orang yang pertama, orang yang ngerti terhadap berbagai hal yang terkait yang dia permasalahkan itu. Dia tahu halal haram, tapi ada sesuatu yang dia tidak tahu, masih samar. Ini masuk bab syubhat. Kemudian orang itu berperangai baik, tidak keras hati. Orang yang berakhlak baik baru bisa minta fatwa ke hati ini. Seperti ya Wabisah itu, yang Rasulullah bicaranya kan ke Wabisah. Sahabat yang soleh, tidak ada kecenderungan untuk durhaka, tidak ada. Kecenderungannya malah baik, ya, karena semua hal mau ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang seperti ini Nabi berkata begitu. Ya, kalau orang yang kecenderungannya nafsunya jelek, maka tidak bisa. Ya, saya berminta fatwa, akhirnya LGBT boleh kok. Sekarang bahkan ada panseksual, ada macam-macam kita baca itu, muncul aliran-aliran untuk gender itu ada belasan, ya, belasan jenis. Kemudian yang ketiga, hadis istafti qalbak itu dalam perkara yang masih samar, syubhat. Kalau sudah hukumnya jelas, para ulama sepakat, jangan minta fatwa kepada hati. Hati kalau ternyata menyimpang itu justru hatinya yang kotor. Ini contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaqun alaih. Beliau mendapati, ya, tamrotan fit thoriq, sebiji tamar, kurma, ya, kurma ada di jalan. Kemudian Rasulullah katakan, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Andai aku ini tidak khawatir, tidak takut ini kurma zakat, niscaya aku makan kurma ini. Jadi kekhawatiran beliau itu karena tidak jelas itu, ya. Ini sifat yang terbaik begitu, ya. Baik, ini mungkin beberapa poin dari bagian pertama kita ta'amulat ini bab 14. Insyaallah nanti kita lanjut ke bagian kedua terkait akhlak-akhlak tercela. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mensifati diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan meletakkannya di dalam koridor yang sesuai dengan hukum syariat Islam. Insyaallah dengan begitu umat juga kalau begitu kita upayakan seperti itu akan bangkit, mereka akan bangkit. Karena akhlak bukan sekedar akhlak, tapi yang melandasinya ini yang benar. Bukan sekedar ini terpuji, landasannya sesuatu yang lain karena nenek moyang, bukan begitu.